Pada suatu hari yang cerah di bawah panas terik matahari Korea Selatan, seorang gadis tomboy bernama Gunchan sedang sibuk mengantarkan pesanan seblak kepada pelanggannya. Penampilannya yang maskulin membuat para ibu-ibu di pemandian menjadi panik saat melihatnya masuk ke sana untuk mengantar pesanan mereka. Para ibu-ibu mengira Gunchan adalah seorang kurir laki-laki, sehingga situasi sempat menjadi heboh. Setelah menyelesaikan keributan dengan ibu-ibu tersebut, Gunchan melanjutkan tugasnya mengantarkan seblak ke rumah pelanggan berikutnya, seorang pria bernama Hangkul. Sebagai seorang perempuan, Gunchan sempat merasa gugup dan curi-curi pandang karena Hangkul hanya mengenakan handuk saat itu. Selain menjadi kurir, Gunchan juga melatih bela diri kepada murid-muridnya yang masih anak-anak. Meskipun tubuhnya mungil, ia sangat mahir dalam bertarung dan juga dikenal rakus dalam hal makanan. Semua kerja kerasnya dilakukan untuk menghidupi ibu dan adik perempuannya yang masih SMA, terutama sejak ayahnya meninggal dunia. Kini, Gunchan menjadi tulang punggung keluarga. Di malam yang sama, Hangkul mengantar seorang wanita bernama Hanyuju pulang. Hanyuju adalah pacar sepupunya, tetapi Hangkul diam-diam telah menyukai wanita itu selama hampir 9 tahun. Saat sedang mengantar, tas Hanyuju dijambret. Beruntung, Gunchan melihat kejadian tersebut dan berhasil menangkap pelaku. Namun, ia terkejut saat menyadari bahwa penjambret itu ternyata adalah Minyo, pacar adiknya. Karena tak ingin masalah semakin rumit, Gunchan terpaksa membebaskan pelaku. Namun, bukannya berterima kasih, Hangkul malah menuduh Gunchan bekerja sama dengan penjambret untuk menipunya. Ia bahkan memberikan nomor teleponnya, berharap Gunchan akan menghubunginya untuk meminta maaf. 고백할 배짱 있거든 전화해. 너 안에 불쌍한 인생 같은데 내가 수리비 정도는 해줄게. Beberapa waktu kemudian, Gunchan mulai bekerja paruh waktu di sebuah kafe, di mana ia bertemu dengan sepupu Hangkul, Choi Hansung, seorang produser musik. Karena rutinitas Gunchan yang sering mengantarkan susu setiap pagi, mereka pun sudah tidak asing satu sama lain. Namun, kesulitan ekonomi terus menghantui Gunchan. Motornya mogok, dan biaya sewa rumah yang semakin tinggi membuatnya bingung mencari uang tambahan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui Hangkul dengan harapan bisa meminjam uang untuk memperbaiki motornya. Apalagi setelah ia membantu menangkap penjambret malam itu. Namun, Hangkul malah mencaci maki Gunchan dan menghina keluarganya. Tidak terima keluarganya diperlakukan seperti itu, Gunchan membalas hingga perdebatan mereka berakhir dengan keduanya terjatuh ke lantai. Setelah kejadian itu, Gunchan terus mengikuti Hangkul kemanapun pria itu pergi, bahkan hingga ke dalam toilet pria. Di sana, Gunchan menuntut Hangkul untuk meminta maaf karena telah berbicara buruk tentang ibunya. Akhirnya, Hangkul meminta maaf atas ucapannya yang kasar. Namun, tak disangka, Hangkul tiba-tiba mengajak Gunchan untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Rupanya, Hangkul membutuhkan bantuan Gunchan untuk menggagalkan acara kencan buta yang diatur oleh neneknya. Sebagai imbalan, Hangkul berjanji akan membayar jasa Gunchan, termasuk biaya servis motor yang rusak. Setelah kesepakatan tercapai, Gunchan merasa sangat senang karena akhirnya bisa membayar tunggakan sewa rumah. Uang tersebut langsung ia berikan kepada ibunya. Sang ibu merasa bangga sekaligus sedih melihat perjuangan putri sulungnya yang bekerja keras demi keluarga. 미안해. 에이, 밥 많이 먹으니까. Keesokan harinya, Hangkul membawa Gunchan membeli pakaian pria, tanpa mengetahui bahwa Gunchan sebenarnya adalah perempuan. Meski demikian, Hangkul tetap melancarkan rencananya untuk membuat para gadis di acara kencan buta merasa ilfil. Bahkan, ia sampai berpura-pura mencium Gunchan agar terlihat seperti pasangan sesama jenis. Usai acara itu, Gunchan terpaksa menggendong Hangkul yang mabuk ke dojo tempat ia mengajar taekwondo. Pagi harinya saat Hangkul bangun, ia tak sengaja melihat jadwal harian Gunchan. Dari situ, Hangkul mulai menyadari betapa kerasnya Gunchan bekerja. Ketika nenek Hangkul mendengar kabar bahwa cucunya diduga penyuka sesama jenis, ia langsung marah besar. Sebagai hukuman, nenek Hangkul memaksa cucunya untuk mengelola sebuah kedai kopi bersama seorang bartender senior bernama Manajer Hong. Ia memberi waktu 3 bulan bagi Hangkul untuk meningkatkan penghasilan kedai menjadi 3 kali lipat, atau Hangkul akan dikirim ke Amerika. Sementara itu,
Gunchan menghadapi kesulitan lain karena dojonya terpaksa ditutup setelah pemiliknya kabur tanpa membayar gaji. Kehilangan salah satu sumber penghasilan, Gunchan beralih bekerja memasang mata boneka di rumahnya. Namun, ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang pejalan kaki hingga hampir berkelahi. Beruntung, Hankul muncul dan segera membawanya pergi. Di rumah Hankul, Gunchan menangis sambil menceritakan masalahnya. Namun Hankul merasa heran, menganggap seorang pria seperti Gunchan seharusnya tidak menangis hanya karena hal sepele. Saat curhat, Hankul mengungkapkan tekanan dari neneknya terkait kedai kopi. Mendengar hal itu, Gunchan menyarankan Hankul untuk menerima tawaran tersebut dan memohon agar diizinkan bekerja di kedai itu. Gunchan menjelaskan bahwa ia mengenal manajer Hong dan sangat membutuhkan pekerjaan setelah dojonya tutup. Hankul akhirnya setuju. Mereka berdua mulai mengunjungi beberapa kedai kopi untuk mencari inspirasi. Gunchan juga meminta manajer Hong untuk merahasiakan identitasnya sebagai perempuan karena ia yakin Hankul akan memecatnya jika tahu yang sebenarnya. Hankul pun melakukan renovasi besar-besaran pada kedai kopi tersebut dan merekrut 3 pekerja, termasuk Minyok. Ia menamai tempat itu dengan Kedai Pangeran Kopi, sementara hubungan Hankul dan Gunchan semakin berkembang dengan berbagai kejadian unik di antara mereka. Enchan meminta Minyop untuk memesan biji kopi sebanyak 2 kg, tetapi berpura-pura menjadi laki-laki ternyata tidaklah mudah. Setiap hari, ia harus menyembunyikan identitasnya dengan meratakan dadanya agar Hankul dan rekan-rekannya tidak curiga. Bahkan Minyop pun benar-benar percaya bahwa Enchan adalah seorang laki-laki. Saat tiba di kedai, Enken mendapati Han Yujo, sepupu Hankul, sedang melukis bunga di dinding. Namun, hari itu tak berjalan mulus. Minyop melakukan kesalahan besar dengan memesan 20 karung kopi, bukan 2 kg seperti yang diminta. Kesalahan itu membuat Hankul sangat marah kepada Enchan, karena dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hankul bahkan memarahi Enchan habis-habisan, meski Enchan tidak bersalah langsung dalam hal ini. 이게 진짜 못 쓰겠네 정말. 네 실수 한 번에 가게가 휘둘리게 생겼는데 너 책임감도 못 느껴? 지금 당장 관둬 자식아! Untuk menyelesaikan masalah, Hankul membagi tugas kepada semua karyawan untuk menjual kopi-kopi itu secara eceran ke kedai lain. Walaupun 15 karung kopi berhasil terjual, Hankul tetap menyalahkan Enchan karena masalah ini membuat semua orang bekerja lebih keras dari biasanya. 너 한 번만 더 그런 실수하면 그땐 진짜 아웃이야. Akhirnya, Minyop mengaku bahwa ia yang bertanggung jawab atas kesalahan pesanan itu. Ia berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Setelah menerima amarah Hankul, Enchan kembali menangis di luar. Han Yujo yang kebetulan berada di sana mencoba menenangkannya. Meski hari itu berat, suasana hati Enchan membaik ketika Hankul mentraktir seluruh karyawan makan malam. Namun, Minyop yang mabuk berat membuat situasi jadi lucu karena ia menciumi semua rekan kerjanya, termasuk Enchan. Kedai Pangeran Kopi pun resmi dibuka. Nenek dan ibu Hankul hadir di acara tersebut bersama Choi Hansung, sepupu Hankul. Kehadiran Hansung membuat Enchan panik karena ia tahu Hansung mengetahui identitas aslinya sebagai perempuan. Enchan memohon agar Hansung tidak memberitahu Hankul rahasia tersebut. 그러니까 한결이 널 정말 남자로 안... 네가 어딜 봐가지고 남자야. 딱 봐도 여잔데. Sayangnya, kedai kopi mereka sepi pelanggan. Untuk mengusir kejenuhan, Hankul mengajak semua karyawan bermain basket. Namun, saat mengganti pakaian, Enchan hampir ketahuan karena memiliki payudara. Merasa situasi semakin berisiko, ia segera meninggalkan tempat itu. Malam harinya, Enchan membantu Hankul membuat kopi. Meski tidak sehebat manajer Hong, Enchan memiliki bakat dan cita-cita menjadi barista yang handal. Perlahan, Enchan mulai merasa jatuh hati pada Hankul, bosnya yang galak. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa Choi Hansung, tetangga tampan yang berprofesi sebagai produser musik, juga memenuhi kriteria lelaki idamannya. Keesokan harinya, Enchan berseteru dengan Hankul karena bosnya itu memecat Minyop dari kedai. Enchan merasa tindakan Hankul terlalu emosional dan tidak adil. Merasa bersalah, ia menyempatkan diri membantu Minyop berjualan makanan setelah pulang kerja. Namun Minyop akhirnya mengetahui rahasia besar Enchan.
saat melihatnya keluar dari pemandian wanita bersama adiknya. Kaget, Minyop baru menyadari bahwa Enchan adalah seorang perempuan. Enchan segera meminta Minyop untuk merahasiakan hal ini, terutama dari Hangul. Malamnya, saat Enchan kembali membantu Minyop berjualan, ia nyaris tertabrak mobil. Beruntung, Hangul datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Suatu hari, Hangul mengajak semua karyawannya liburan ke perkebunan apel yang akan menjadi bisnis sampingannya. Minyop yang telah kembali bekerja ikut serta. Selama momen itu, Hangul tak henti-hentinya menggoda Enchan, tanpa menyadari perasaan Enchan yang mulai tumbuh untuknya. Pada malam hari, kedekatan antara Hangul dan Enchan semakin terasa, dan mereka mulai berbicara lebih terbuka tentang kehidupan pribadi mereka. 지구를 구하는 곤찬 로봇 선물이다. Setelah pulang, Choi Hansung menelepon Enchan dan mengajaknya untuk pergi ke acara pameran seni yang diadakan oleh Han Yujo. Meskipun awalnya Enchan ragu karena takut akan membuat malu Hansung, ia akhirnya setuju setelah Hansung terus mendesaknya. Enchan pun berusaha merias dirinya sebagai seorang gadis, meskipun hasilnya justru membuat wajahnya terlihat aneh. Beruntung, Hansung mengajaknya ke salon untuk merias wajah Enchan dengan lebih tepat, dan penampilannya membuat Hansung terkagum-kagum, bahkan merasa seperti melihat seorang bidadari. Namun, kejadian tidak terduga terjadi ketika Enchan memberitahu Hansung bahwa mereka pernah bertemu dengan Han Yujo sebelumnya di kedai Pangeran Kopi. Untungnya, karena Enchan tampak sangat cantik, Yujo tidak mengenali wajahnya. Situasi mulai tegang saat Hangul tiba-tiba datang ke pameran, membuat Enchan merasa cemas dan terus menundukkan kepalanya, takut Hangul akan mengenalinya. Setelah pulang, Enchan merasa sangat sedih ketika mengetahui bahwa Hansung ternyata sudah berpacaran dengan Yujo, membuat Enchan merasa patah hati. Malamnya, Hangul mengundang Enchan untuk makan malam di rumahnya, dan kedekatan mereka semakin erat. Meskipun Hangul tahu bahwa Enchan adalah seorang laki-laki dan mereka sering bertengkar di tempat kerja, ia mulai merasa nyaman dan jatuh hati pada Enchan. Suatu malam, Hansung mengantarkan pakaian Enchan yang tertinggal, dan di momen itu, Enchan mengakui bahwa ia menyukai Hansung, namun ia sadar bahwa perasaannya itu tidak mungkin terbalas karena Hansung sudah berpacaran dengan Yujo. Setelah pengakuannya, Enchan dan Hansung sepakat untuk tetap berteman. Mereka lalu pergi jogging sambil bermain dengan anjing peliharaan Hansung. Saat pakaian Enchan basah karena keringat, Hansung menyuruhnya mandi dan mengganti pakaian. Namun, Yujo tiba-tiba datang dan melihat Enchan tengah mandi di rumah Hansung, dan akhirnya baru menyadari bahwa Enchan adalah seorang wanita. Enchan kemudian memohon kepada Yujo agar menjaga rahasia identitasnya dari Hangul. Karena jika Hangul tahu, Enchan bisa dipecat dari kedai Pangeran Kopi. Sementara itu, Hangul merasa bingung dan kacau setelah mengetahui perasaannya kepada Enchan. Ia bahkan sempat berpikir untuk berkonsultasi dengan seorang psikiater. Namun Hangul akhirnya memutuskan untuk membawa Enchan ke tempat yang sepi dan meminta izin untuk memeluknya. 잠깐만 알아보면 되니까 좀만 있어봐. Setelah itu, Hangul memberi Enchan beberapa buku tentang kopi agar ia bisa belajar dan menjadi barista yang lebih baik. Suatu hari, ketika dalam perjalanan pulang, Hangul berusaha keras agar tubuhnya tidak terlalu dekat dengan Enchan. Namun, Enchan justru tersenyum bahagia menikmati momen tersebut. Suasana mulai memburuk saat Hangul membahas pekerjaan serabutan Enchan dan kondisi ekonomi keluarganya di depan Yujo yang membuat Enchan merasa sangat tersinggung. Kecewa dengan sikap Hangul, Enchan merasa dipermalukan, dan keduanya kembali terlibat dalam pertengkaran hebat di kedai. Meski Hangul mulai menyadari bahwa ia menyukai Enchan, ia berjuang untuk melupakan perasaannya itu. Pada akhirnya, Hangul memecat Enchan karena kejadian tersebut. 자식이 불쌍해서 데리고 있었더니 아주 끝까지 기어올라. 그래요? 그럼 내가 나가면 되겠네. 겁나냐? 나가 자식아! Setelah merenung, Hangul merasa menyesal atas tindakannya dan memutuskan untuk mentraktir Enchan untuk makan malam sebagai permintaan maaf dan mengundangnya kembali bekerja di kedai Pangeran Kopi. Kembalinya Enchan disambut dengan gembira oleh semua orang karena kedai terasa sangat sepi tanpa kehadirannya. Namun, Hangul mendapatkan kabar buruk bahwa neneknya
telah didiagnosis dengan kanker stadium akhir dan hanya memiliki waktu hidup kurang dari 3 bulan. Hankul mulai menyadari alasan dibalik permintaan neneknya agar ia menjalani kencan buta dan meningkatkan pendapatan kedai. Nenek Hankul ingin melihatnya sukses dan bahagia sebelum ia meninggal dunia. 내일 모레면 설이나 쳐먹은 놈이 우리 걱정이라서 하면서. Merasa sedih melihat Hankul yang kehilangan semangat, Enchan tanpa sadar mencium Hankul setelah perasaan itu muncul. Setelah ciuman tersebut, Enchan bertanya, apakah Hankul akan mengencaninya jika ia ternyata seorang gadis. Hankul dengan tegas menjawab bahwa ia tidak akan berpacaran dengan Enchan, bahkan jika Enchan adalah seorang wanita, karena Hankul hanya akan menerima pasangan yang disetujui oleh nenek dan orang tuanya. Esok harinya, Enchan diajak oleh Hansung untuk mengunjungi nenek Hankul. Di sana, kelakuan Enchan yang sedikit ceroboh membuat nenek Hankul marah besar. Tak lama kemudian, Enchan tanpa sengaja melihat Hankul sedang bersantai di pangkuan Han Yujo. Hal itu membuat Enchan sangat marah. Karena bagaimanapun, Hankul tidak seharusnya melakukan hal seperti itu terhadap pacar sepupunya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Minyop dengan cerobohnya membuka rahasia bahwa Enchan adalah seorang gadis kepada Sungki. Ini berarti hampir semua orang di kedai Pangeran Kopi mengetahui identitas asli Enchan, kecuali Harim dan Hankul. Enchan sangat terkejut ketika Sungki mengungkapkan bahwa ia tahu Enchan sebenarnya seorang wanita. Namun Sungki membuat kesepakatan, berjanji akan menjaga rahasia tersebut asalkan Enchan bersedia membersihkan kontrakannya seminggu sekali. Merasa terpojok, Enchan langsung menyeret Minyop ke tempat sepi untuk menegurnya. Ia mengancam akan membocorkan hubungan Minyop dengan adiknya jika rahasia ini tersebar lebih jauh. Minyop akhirnya meminta maaf dan bersumpah tidak akan membuka mulut lagi. Malamnya, Choi Hansung mengajak Enchan mendengarkan lagu baru ciptaannya. Namun, di momen itu, Hansung kehilangan kendali dan mencium Enchan. Keadaan semakin memburuk ketika Han Yujo tiba-tiba datang dan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa terjadi antara Hansung dan Enchan. Sementara itu, hubungan Hankul dengan ayahnya yang kurang harmonis membuat Hankul sering murung. Ia hanya bisa curhat kepada Enchan, satu-satunya yang ia percaya. Suatu malam, setelah Enchan membantu membawa Hankul yang mabuk berat ke rumah, Hankul tiba-tiba menahan Enchan dan mengungkapkan bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Enchan. Namun, karena Hankul yakin dirinya bukan seorang gay, ia mengusulkan agar mereka menjadi saudara angkat saja. Enchan merasa gugup mendengar pengakuan itu, sebab ia sebenarnya juga menyukai Hankul. Setelah sepakat menjadi saudara angkat, hubungan mereka menjadi lebih akur. Tidak ada lagi pertengkaran seperti sebelumnya. Namun, Hankul kembali dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa dirinya adalah anak dari hubungan gelap ayahnya dengan mantan kekasihnya. Dan ibu kandung Hankul telah meninggal saat ia masih bayi. Untuk menenangkan pikirannya, Hankul mengajak Enchan pergi ke pantai. Kedekatan mereka di pantai membuat Hankul semakin sadar bahwa ia mencintai Enchan, meskipun ia masih percaya bahwa Enchan adalah seorang pria. Akhirnya Hankul memutuskan untuk menghentikan hubungan mereka sebagai saudara angkat dan menyatakan bahwa mereka tidak perlu bertemu lagi. Enchan tidak terlalu menganggap serius ucapan tersebut karena Hankul sering bersikap aneh dan berubah-ubah. Namun, kali ini Hankul serius. Bahkan ia memecat Enchan dari kedai Pangeran Kopi. 다신 여기 나타나지 말라고. 안 들려? 너무 하시는 거 아니에요? 맨날 습 틀리면 나오지 말라 그러고. 저 안 나가요. 형 동생 하자고. 의형제 맺자고 먼저 얘기한 건 누군데요? 싫어졌다고. 그러니까 더 이상 엉겨붙지 마. 귀찮아. 어떻게 하루아침에 사람이 이렇게 변해요? 나 원래 그런 놈이야. 몰랐어? 그래요. 그래. 그럼 내가 나갈게. Setelah itu, Hankul merasa sangat hancur. Ia menangis sepanjang perjalanan pulang dan tidak habis pikir mengapa ia bisa jatuh cinta pada seseorang yang ia anggap sebagai pria. Di rumah, Hankul mengamuk, menghancurkan barang-barangnya, dan bahkan tidak sanggup menemui Enchan yang datang mengetuk pintunya untuk meminta maaf. Melihat Hankul tersiksa seperti itu, Enchan merasa sangat dilema. Ia bingung apakah harus melanjutkan kebohongannya atau mengakui kepada Hankul bahwa ia sebenarnya seorang wanita. Suatu malam, Enchan bertemu dengan Choi Hansung. Hansung meminta maaf atas kesalahannya sebelumnya.
dan mereka sepakat untuk tetap berteman. Dalam pertemuan itu, Enchan bercerita tentang hubungan yang buruk dengan Hankul, namun ia tetap memilih berpura-pura menjadi laki-laki. Ia sadar bahwa jika identitasnya terbongkar, ia bisa kehilangan pekerjaannya, dan ia juga tahu bahwa Hankul mungkin tidak akan pernah melihatnya sebagai seorang wanita yang pantas dicintai. Harim yang merasa khawatir melihat Hankul terus mengurung diri selama hampir seminggu, mencoba membujuknya agar kembali bekerja. Hankul akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia tidak sanggup pergi bekerja karena telah jatuh cinta pada Enchan. Selama Enchan masih bekerja di kedai, Hankul merasa batinnya terus tersiksa. 하림아, 그놈이 사람 잡는다. Keesokan harinya, Hankul berusaha melupakan semua yang telah terjadi. Tetapi ia tetap meminta Enchan untuk menjaga jarak minimal 2 meter darinya dan melarangnya mencampuri urusan pribadinya lagi. Hankul juga memberitahu bahwa ia akan pergi ke Amerika sebulan lagi. Perlakuan dingin ini membuat Enchan merasa tidak nyaman, hingga suatu saat ia tidak bisa lagi menahan kekesalannya. Ia merasa frustrasi karena terus-menerus dicampakkan oleh Hankul. 바다 가서 너무 좋았는데 나 이렇게 만들어버리고 자기는 한 달 뒤면 미국 가버리고 나보고 어떡하라고. 나 좀 내버려둬. Yang bahkan berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya. Namun meskipun menjauh, Hankul terlihat cemburu saat melihat Choi Han-sung memberikan bunga kepada Enchan. Kenyataannya, Enchan justru sering menangis di hadapan Han-sung karena ia sangat menyukai Hankul, tetapi takut untuk jujur bahwa ia sebenarnya seorang wanita. Hari berikutnya, Hankul marah besar kepada Enchan karena kelalaiannya mencuci gelas. Sebagai hukuman, ia memerintahkan Enchan untuk bersih-bersih setelah jam kerja. Namun, dalam perjalanan pulang, pikiran Hankul kacau. Ia memutuskan kembali ke kedai kopi dan mencium Enchan. Dalam momen itu, Hankul mengungkapkan bahwa ia tidak peduli apakah Enchan seorang pria, wanita, atau bahkan alien. Yang jelas, ia menyukai Enchan dan ingin bahagia bersama. Mereka pun menutup malam itu dengan berbincang melalui telepon sepanjang malam. Di saat yang sama, Harim akhirnya mengetahui bahwa Enchan sebenarnya seorang wanita. Setelah Minyop dan yang lainnya keceplosan, merasa dikhianati, Harim marah besar karena merasa telah dibohongi selama ini. Esok harinya, Enchan memutuskan untuk jujur kepada Hankul. Ia bahkan meminjam pakaian adiknya agar terlihat seperti seorang gadis. Namun, saat tiba di kedai, Harim memarahinya dengan kasar, menyebut Enchan sebagai orang yang tidak berperasaan karena membuat Hankul menderita. Harim menuduh Enchan sengaja mempermainkan perasaan bosnya. Sementara itu, Hankul bertemu dengan Tuan Le yang memberikan foto mendiang ibu kandungnya. Ketika kembali ke kedai, Hankul merasa ada yang aneh dengan Enchan yang tampak murung. Saat Enchan masih ragu untuk mengakui segalanya, Harim tiba-tiba memberitahu Hankul bahwa Enchan adalah seorang gadis. Awalnya, Hankul tidak percaya. Tetapi setelah melihat ekspresi para pekerjanya, ia akhirnya sadar bahwa Harim berkata jujur. Kenyataan ini membuat Hankul marah, sedih, dan kecewa. Ia merasa sangat dikhianati oleh Enchan. Dalam kemarahannya, Hankul pergi menemui Choi Han-sung dan menuduhnya mengetahui kebenaran tanpa memberitahu dirinya. Han-sung menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan apa-apa karena Hankul tidak pernah menanyakannya. 우리 사이에 무슨 일 있었는지 다 알고 있었어. 근데도 말을 안 해? 고은찬이 여자면 너한테 좋은 거 아니야? 은찬이도 네가 좋다고 하는데 뭐가 문제야? Ketika pulang, Hankul akhirnya bertemu dengan Enchan yang datang untuk meminta maaf. Enchan menjelaskan bahwa awalnya ia berpura-pura menjadi pria karena terpaksa demi mendapatkan pekerjaan. Namun, situasi semakin rumit dan ia menjadi takut untuk mengakui kebenarannya, terutama setelah Hankul pernah mengatakan bahwa ia tidak akan menyukai Enchan jika ternyata ia seorang perempuan. 거짓말한 거 아니지? 아니라고 말해 제발. 네가 나를 어떤 이유에서든 한 번도 날 속인 적이 없다고. 미안해요. 정말 미안해요. 속였어? Keesokan harinya, Hankul meminta manajer Hong untuk membayar gaji terakhir Enchan dan mengakhiri hubungannya dengan Enchan. Manajer Hong berusaha membujuk Hankul agar tidak bertindak terlalu emosional, menjelaskan bahwa Enchan adalah gadis yang pekerja keras dan tidak berniat menipu siapapun. Di sisi lain, hubungan Choi Han-sung dan Han Yujo juga mulai retak. Yujo merasa terluka setelah mengetahui Han-sung pernah mencium Enchan dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Enchan yang merasa sangat bersalah
akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di kedai Pangeran Kopi. Saat dalam perjalanan pulang, Hangkul tak sengaja melihat Enchan yang sedang berjongkok memunguti barang-barangnya yang jatuh di jalan. Setelah pikirannya tenang, Hangkul meminta maaf kepada Enchan atas semua perkataannya yang keterlaluan. Ia juga mengajak Enchan untuk kembali bekerja di kedai. Hangkul mengaku sangat bersyukur mengetahui bahwa Enchan adalah seorang wanita. Kembalinya Enchan disambut hangat oleh seluruh pekerja di kedai Pangeran Kopi. Bahkan, Hangkul dengan bangga memberitahu semua orang bahwa Enchan adalah seorang gadis. Hubungan mereka pun membaik, dan Enchan merasa sangat bahagia saat akhirnya resmi menjadi kekasih Hangkul. Namun, ketika Hangkul mengajak Enchan untuk menikah, Enchan menolak. Ia masih menjadi tulang punggung keluarga dan ingin mengejar mimpinya sebagai barista hebat. Suatu hari, nenek Hangkul membawanya ke makam mendiang ibu kandungnya. Di sana, neneknya mengungkapkan bahwa Hangkul sebenarnya adalah anak kandung Tuan Le yang diadopsi setelah ibu kandungnya meninggal dalam kecelakaan. Kenyataan ini membuat Hangkul sedih, tetapi ia berusaha menerima masa lalunya. Akhirnya, Hangkul menemukan kebahagiaan baru bersama Enchan, sekaligus mendamaikan hubungan dengan dirinya sendiri. Tuan Le kemudian menyerahkan hak asuh Hangkul kepada ayahnya, karena sang nenek sangat ingin memiliki seorang cucu yang bisa ia gendong. Hangkul kemudian menceritakan semuanya kepada Go Enchan. Ia menyesali hubungannya yang selalu tegang dengan ayahnya, hanya karena salah paham bahwa dirinya adalah anak dari hubungan gelap. Sementara itu, Choi Hansung menerima kabar baik bahwa Han Yujo, pacarnya, berubah pikiran dan tidak jadi pergi ke luar negeri. Yujo memilih untuk kembali ke sisi Hansung dan melanjutkan hubungan mereka. Di kedai Pangeran Kopi, Hangkul sempat marah besar karena tidak terima melihat Go Enchan terus disuruh-suruh oleh pekerja lain. 야! 니들 소리 없어, 발이 없어! 집안만 할때 왜 이렇게 시켜먹어? Hal ini membuat Harim dan rekan-rekannya memperlakukan Enchan seperti seorang ratu agar Hangkul tidak marah lagi. Beberapa hari kemudian, Tuan Lee memberikan kartu namanya kepada Hangkul sebelum berangkat ke Australia untuk urusan pekerjaan. Ia juga meminta Hangkul untuk menghubunginya jika memiliki waktu luang. Hangkul akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu neneknya tentang hubungannya dengan Go Enchan. Sang nenek terkejut karena tidak menyangka bahwa Enchan ternyata seorang gadis. Meski begitu, nenek dan ibu Hangkul dengan tegas menolak hubungan tersebut, bahkan meminta Hangkul segera mengakhirinya. 너! 내 앞에서 당장 이 물건 치워! 어디 기집애가 없어서! 너 이런 애랑 사귈 것 같으면은 말씀이 너무 지나치시잖아요. 뭐가 지나쳐 이놈아! Namun, cinta Hangkul pada Enchan tidak goyah karena ia benar-benar mencintainya. Sang nenek yang tidak setuju kemudian mendatangi Enchan di tempat kerja dan menawarkan uang agar Enchan mau meninggalkan Hangkul. Namun, Enchan menegaskan bahwa ia belum serius memikirkan hubungan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Hangkul yang kebetulan datang segera meminta Enchan kembali bekerja dan meyakinkannya untuk tidak memedulikan perkataan sang nenek. Hangkul percaya bahwa keluarganya pada akhirnya akan menerima Enchan. Hangkul bahkan memutuskan untuk tidak jadi pergi ke Amerika meskipun penghasilan kedai Pangeran Kopi tidak mencapai target yang diinginkan neneknya. Sang nenek semakin kesal karena manajer Hong ternyata mendukung hubungan Hangkul dan Enchan. Perlahan, ibu Hangkul mulai menerima Enchan sebagai calon menantu karena ia ingin Hangkul bersama seseorang yang benar-benar mencintainya. Setelah mendapat dukungan penuh dari keluarga, nenek Hangkul akhirnya dengan berat hati merestui hubungan tersebut. Suatu hari, Hangkul dan Enchan menghadiri pernikahan Choi Hansung dan Han Yujo. Di acara tersebut, mereka justru sibuk berdebat karena Enchan meminta Hangkul menunggunya 5 tahun lagi sebelum menikah. Enchan ingin membahagiakan keluarganya terlebih dahulu dan mewujudkan mimpinya menjadi barista terbaik. 야, 네 입으로 나랑 결혼한댔잖아. 당장 결혼한다는 소리는 아니었잖아요. 너만 좋다면 우리가 당장 결혼하는데 아무 문제가 없다고. 벌써 집에서 다 얘기했다고요? 야, 우리 집에다가도 얘기 다 했고 어르신들한테도 허락 다 받았어. Hangkul mengadukan alasan Enchan kepada neneknya, yang kemudian menawarkan solusi. Enchan dapat belajar menjadi barista di Italia selama 2 tahun dengan biaya ditanggung oleh nenek. Setelah menyelesaikan pendidikannya, mereka bisa menikah. Enchan merasa senang dengan tawaran tersebut. Malam sebelum keberangkatan Enchan, mereka minum bersama hingga mabuk, menciptakan momen yang tidak akan terlupakan. Kepergian Enchan membuat semua orang di kedai merasa sedih, karena mereka telah melalui banyak suka dan duka bersama. Keluarga Enchan juga tidak kuasa menahan air mata karena akan berpisah dengannya. 2 tahun berlalu, Hangkul tampak tidak sabar menunggu kepulangan Enchan. Hingga suatu hari,
ia terkejut melihat Enchan kembali dengan penampilan yang berbeda. Hankul terdiam dan terkagum. Lalu dengan penuh kebahagiaan mengajak Enchan berkeliling kota, mengenang perjalanan cinta mereka yang penuh liku. Keajaiban lainnya terjadi ketika sang nenek sembuh total dari penyakitnya. Nenek Hankul juga dengan penuh semangat menyambut kedatangan calon istri cucunya. Film pun berakhir dengan kebahagiaan keluarga dan cinta Hankul serta Enchan yang akhirnya bersatu. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Sekian dan terima kasih banyak.